Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Afrinata dan kembali lagi di series Hoga Learns DSA, Data Structure and Algorithm. Dan sekarang kita akan mendokumentasikan materi mengenai stack. Jadi stack adalah struktur data yang berbentuk tumpukan. Jadi kalau kita lihat di sini, dia merupakan tumpukan. Jadi di sini bentuknya jika kita ada sebuah barang atau objek, kita masukkan, dia akan menjadi seolah-olah di paling bawah dari sebuah tumpukan begitu. Lalu jika ada objek lainnya, maka dia akan otomatis ditempatkan di atasnya objek yang sebelumnya ditempatkan di bawahnya. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini satu. Nah, kemudian jika ada objek lagi, di sini misalnya 2, ini objek 2, dia otomatis akan menumpuk di atasnya sini. Nah, gimana kalau kita mau ngeluarin data yang nomor 1 ini? Nah, kita harus mengeluarkan data nomor 2 terlebih dahulu. Jadi kita nggak bisa langsung ambil data 1 ya, karena dia ada di paling bawah. Jadi logikanya pada data structure stack ini kita harus mengambil atau mengeluarkan data nomor 2 terlebih dahulu, baru kita mengambil data nomor 1. Seperti itu. Jadi kalau di sini kita kembali ke kodenya, di sini sebenarnya struktur datanya mirip dengan linked list, di mana di sini aku mendefinisikan node, struct node ya, yang dimana atributnya ada data dan next yang berbentuk pointer untuk node itu sendiri. Ada struct stack, type struct dengan nama stack ya, dengan atributnya itu pointer dari node yang aku namain top. Dan di sini ada berbagai macam function, ada push, ada pop, ada iterate, ada pick. Dan ya mungkin aku bakal jelasin yang push dulu. Jadi push ini menerima parameter data yang bertipe data integer. Jadi push ini akan memasukkan data baru ke dalam tumpukan yang mekanismenya kayak yang aku jelasin tadi. Jadi dia akan ditumpuk di atas data sebelumnya. Nah, sebelumnya kita akan mendeklarasikan node baru dengan variabel new node yang memiliki struct node ya. Kita mendefinisikan struct node, alamat struct node dengan atribut datanya diisi dari data yang ada di parameter fungsi. Kemudian kita akan melakukan pengecekan jika struktur data stacknya itu atribut topnya nil, maka dia langsung ditaruh di stacknya gitu. Jadi dia nggak bakal ngatur ulang tumpukannya. Nah, gimana kalau misalnya nggak nil? Nah, dia bakal mencari topnya dan menaruh alamat topnya ini ke new node nextnya. Jadi seperti ini. Kalau misalnya ada 2, ini kan nextnya nil nih, next nil. Nah, kalau kita cek lagi di sini new node dot next sama dengan stop. Nah, ini katakanlah ini topnya itu ada di ini nih, ada di objek 1. Nah, kita kan bikin node baru nih, node baru kayak gini. Nah, kita deklarasikan atribut nextnya, kita arahkan ke node 1, stop. Stop itu mana? Stop itu ada di node 1. Jadi node 1 seperti ini. Nah, ini langsung kita tarik panahnya ke sini. Nah, seperti ini jadi. Nah, lalu stop ini menjadi new node. New node-nya ini akan ditunjuk menjadi top dari stack itu sendiri. Oh ya, sorry. Jadi lupa aku ngasih panahnya. Nah, yang awalnya topnya itu ada di sini.
yang awalnya topnya di sini terus jadi dipindah di sini. Nah, jadi sekarang datanya akan jadi seperti ini. Sebentar. Nah, seperti ini. Nah, ini kira-kira seperti ini mekanisme push-nya. Kemudian ada function lagi yang bernama pop. Pop ini untuk mengeluarkan data tumpukan. Jadi ketika ada data yang mau dikeluarkan, itu kita harus mengeluarkan dari atas terlebih dahulu, yang dimana kita menggunakan function pop atau method pop ini ya tidak punya parameter. Jadi misalnya kita akan melakukan pop pada stack yang kosong, maka dia akan mengembalikan tidak ada yang dikembalikan gitu. Jadi dia hanya melakukan print stacknya itu kosong. Tapi kalau kita melakukan pop pada data yang tidak kosong, dia akan melakukan popping data. Ini kita print, yang mana bisa jadi kita masukkan ke return dari function yang mungkin kita bisa masukkan ke seperti ini, tapi di sini kita tidak kembalikan, kita hanya print saja. Lalu yang terjadi adalah as the top, yaitu top dari stack itu top dari stack yang selanjutnya begitu. Jadi ini misalnya next-nya itu node 1. Nah, lalu kita arahkan ke sini. Nah, seperti ini. Nah, jadi pop mekanismenya seperti itu, cukup sederhana untuk stack yang kali ini, karena memang struktur data stack yang saya buat ini cukup sederhana untuk diimplementasikan. Nah, kayak gitu aja sih buat pop. Kemudian ada iterate. Iterate ini digunain buat mengiterasi seluruh data. Jadi yang dilakuin sebenarnya ini lagi-lagi ngecek kalau misalnya stacknya tuh kosong, ya udah dia nggak ngeprint data apa-apa. Kemudian dia pakai iterator yang kita masukin di variable temp, yang dari iteratornya ini apa ini? Yang dari topnya ya. Jadi topnya itu kita taruh di variable temp, karena kalau misalnya kita iterate langsung dari topnya itu nanti bakal hilang, karena topnya bakal mengacu ke node yang setelahnya. Jadi kita iterasi terus, jadi topnya akan ke bawah sampai hilang node-nya. Nah, kita ngejaga biar nggak hilang, jadinya kita pakai variable temp. Kemudian kita kasih for loop sampai tempnya itu nggak sama dengan nil, karena dia akan iterasi dan dia akan mengganti nilai dari variabelnya menjadi temp.next yang bentuknya ini node juga, pointer dari node. Nah, itu dia bakal muter terus sampai kosong gitu. Kemudian di sini ada function pick juga. Pick ini cuma buat ngecek dari tumpukan itu tuh yang paling atas tuh nilainya berapa sih. Nah, kita ini simpel juga, kita cek apakah stacknya itu kosong apa enggak. Kalau kosong ya udah print empty, return, yang ngelakuin apa-apa. Terus kalau enggak, kita bakal print top of the stack sama dengan s.top.data. Oke. Dan di sini kita coba ya. Di sini aku udah nyoba manggil beberapa function dari yang aku definisiin. Di sini kita mendeklarasikan stack baru, manggil struct-nya, tapi belum kita arahin ya.
Nah, di sini ada berbagai metode yang udah aku definisiin dari struct-nya. Kalau kita push 8, kita push 7, kita push 100. Lalu mungkin kita akan kita coba simpel dulu aja. Mungkin kita push lagi. Berapa? 1000. Nah, kita coba run main go. Nah, ini 8, 7, 100, 1000. Berarti logikanya yang di atas adalah 1000, kemudian 100, kemudian 7, 8. Dan di sini kita coba iterate dan benar 1000, 100, 7, 8. Oke. Lalu kita coba pop. Kita pop sebanyak 3 kali ya. Stack pop. Nah, lalu kita iterate lagi. Harusnya nilainya hanya 8 dan benar. Oke. Nah, ini yang sudah kita push. Lalu kita pop 1107, kemudian tersisa 8. Bagaimana kalau kita pop lagi? Coba. Nah, lalu kita stack. Nah, kita cek. Nah, pop data 8, there is no data. Karena pada iterate, kita cek lagi. Nah, kalau dia topnya nil atau stacknya itu udah kosong, dia akan ngeprint, terus dia bakal return. Gitu. Terus kita akan coba insert lagi, push lagi. Lalu kita akan memanggil metode pick. Nah, top of the stack 99. Oke. Jadi kita udah membahas sedikit tentang function-function yang ada di stack atau tumpukan, yaitu push, pop, iterate, dan pick. Oke, mungkin kayak gitu dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.